Pagi hari ini mengucap syukur untuk kita bisa bersama-sama beribadah. Buat Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih yang sudah berjuang menembus banjir, menembus hujan. Berikan apresiasi buat diri Anda sendiri. Kasih salam buat kanan kiri, Anda luar biasa. Ya, pagi hari ini berikan juga aplaus buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita dengan style yang luar biasa juga pagi hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah dilakukan. Pagi hari ini saya ingin melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin nggak ikut minggu lalu, saya mau cerita sedikit bagaimana minggu lalu kita bicara mengenai keintiman dengan Tuhan. Dan hari ini adalah lanjutannya. Jadi keintiman dengan Tuhan, kalau kita bicara terhubung, itu selalu terkait dengan kemudian hubungan kita dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama. Jadi kita tidak bisa melepaskan, jangan melihat khotbah hari ini sebagai khotbah yang terpisah, tapi mari kita melihat khotbah hari ini sebagai sambungan dari khotbah minggu lalu. Saya review sedikit, minggu lalu saya berbicara mengenai pentingnya memiliki kesehatan rohani, bahwa keinginan atau kerinduan itu lebih penting sebagai ukuran kesehatan rohani daripada sekedar aktivitasnya. Jadi aktivitas tidak bisa menggantikan namanya kerinduan. Kerinduan itu lebih menyatakan kesehatan rohani kita. Lalu ada 3 hal yang saya singgung, 3 poin utama. Yang pertama, untuk kita tetap rindu sama Tuhan. Bapak Ibu yang masih ingat bisa bantu saya. Yang pertama, syaratnya adalah gimana? 1, pastikan jangan kenyang dengan makanan yang tidak sehat. Ya, firman Tuhan katakan kalau kita penuh dengan makanan-makanan dari dunia ini, kasih dari Bapa itu juga akan hilang dari kehidupan kita. Itu yang pertama. Jadi kita tidak boleh kenyang dengan hal-hal yang dunia. Kalau kita kenyang dengan hal-hal yang dari dunia ini, sudah pasti kita tidak punya kerinduan untuk cari Tuhan, untuk terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, terhubung dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang disengaja dan konsisten. Jadi sesuatu yang dilakukan secara sengaja dan konsisten. Lalu bagian yang ketiga adalah pastikan, masih ingat Bapak Ibu? Kita bersama-sama dengan orang-orang yang juga rindu akan Tuhan, amin. Ya, seperti bara api itu selalu menghangatkan satu sama yang lain, begitu juga persekutuan orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini saya mau lanjutkan, saya kasih judul pagi hari ini adalah legacy, atau di dalam bahasa Indonesia sering dipakai nama baik. Mari kita buka ayat kita di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4, saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita bersama-sama. Satu Yohanes 4 ayat yang ke-11. Kalau saya dapatkan, sama-sama katakan amin. Masih beberapa, saya tunggu. Oke, yang belum menemukan bisa bersama-sama membaca di screen yang ada. Mari kita baca bersama-sama ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Jadi bulan ini kita akan belajar bahwa kasih Tuhan itu selalu berkelanjutan dengan kasih kepada sesama.
Dikatakan jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi saya mau katakan, disclaimer, tolong jangan pisahkan hari ini dengan yang minggu lalu Bapak Ibu. Karena ayat ini dengan jelas berkata, kita tidak mungkin bisa saling mengasihi, kalau apa? Jikalau Allah tidak sedemikian mengasihi kita. Jadi kunci untuk kita bisa mengasihi sesama kita adalah jika kita menyadari bahwa Allah itu sedemikian mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Jadi kekuatan untuk kita melakukan pekerjaan yang baik itu bukan didasari dari keinginan atau kemampuan kita. Karena kalau kita lakukan itu tanpa bagian yang pertama akan sangat lemah dan kita akan mengalami dengan cepat namanya burnout atau kita merasa capek, kita merasa lelah, merasa kewalahan. Nah, saya mau katakan apa sih definisi dari kasih itu? Love is a verb. Without an action, it's merely a word. Cinta itu adalah sebuah kata kerja, bukan kata sifat. Cinta adalah sebuah kata kerja. Tanpa adanya tindakan, cinta itu hanyalah sebuah kata. Coba kanan kirinya bilang, cinta itu tindakan, bukan kata-kata. Amin. Bukan hanya kata-kata. Jadi bahwa kita juga menyadari bahwa action speaks louder than words. Action speaks louder than words. Ada sesuatu yang kita sering dengar bahwa tindakan itu suaranya lebih kencang daripada kata-kata. Apa yang kita lakukan setiap hari itu lebih kencang, lebih besar dampaknya daripada sekedar apa yang kita ucapkan. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk bersama-sama membaca sebuah perikop di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Samuel 9 ayat 3-7, menceritakan kisah tentang Daud dan Mephiboset. Mari sama-sama buka di dalam 2 Samuel 9. 2 Samuel 9 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Sudah dapatkan semuanya? Gambarnya biar di sini dulu, gambarnya biar tetap dulu. Kita baca buka Alkitab kita sendiri ya. Oke, siap? Kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Jadi gambar ini adalah gambar dari Mephiboset yang pakai krek itu ya. Inilah yang anak yang cacat. Ayat 4, tanya raja kepadanya, di manakah ia? Jawab Siba kepada raja, dia ada di rumah Makir bin Amiel di Lodebar. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset, jawabnya, inilah hamba Tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu, oleh karena Yonatan ayahmu, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Bapak Ibu, saya kasih latar belakang cerita ini. Mephiboset ini adalah keturunan dari Saul, saudara.
Dan Saul, kalau kita baca di dalam kisah sebelumnya di dalam 1 Samuel, Saul ini berusaha untuk membunuh Daud yang dianggap menjadi saingannya atau yang akan menggantikan dia. Tapi kemudian ada sebuah plot twist dalam cerita di mana anak dari Saul yang merupakan putra mahkota, itu Yonatan itu begitu mengasihi Daud. Jadi Daud dan Yonatan menjadi sahabat. Padahal semestinya mereka itu adalah dua kubu yang sangat berlawanan. Bahkan seharusnya yang satu tidak akan bisa ada kalau ada yang lain. Jadi selama Daud ada, Yonatan akan terancam. Kalau Yonatan ada, Daud akan terancam. Mestinya ceritanya seperti itu. Tapi kita membaca bagaimana kemudian Tuhan bekerja lewat persahabatan dari Daud dan Yonatan, sehingga akhirnya mereka mengikat janji untuk terus menunjukkan kesetiaan dan kebaikan kepada masing-masing. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Sampai suatu kali mereka sudah, silakan gambarnya boleh dimatiin. Mereka sudah jalan terus dan akhirnya Daudlah yang menjadi raja. Kerajaan Saul ini sudah turun dan Bapak Ibu tahu di zaman kerajaan biasanya kalau kerajaan yang baru naik apa yang dilakukan? Dia akan, kalau di film kungfu tuh biasanya gimana saudara? Kalau satu naik, dinasti sebelumnya diapain? Dibunuh, dihabisin. Yang pasti yang namanya laki-laki itu tidak akan pernah lolos, saudara. Karena laki-laki itu bisa menjadi bibit untuk menjadi kerajaan yang baru. Jadi harus dipastikan benar-benar habis. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi bisa bayangkan pada waktu Daud itu mencari Mephibosheth, dan dia adalah satu-satunya keturunan Saul yang masih ada, bisa dibayangkan apa yang jadi perasaan dari Mephibosheth. Wah, ini raja yang berkuasa sekarang lagi cari siapa sisa keturunan dari Saul. Bapak Ibu bisa bayangkan di film-film ya Mandarin, film-film kungfu sudah pasti dikejar, dicari gimana caranya supaya kemudian dihabisi. Ya, saya ingat bagaimana dulu mama saya suka sekali nonton film-film sedemikian ya, berseri-seri. Bapak Ibu mungkin masih ada yang punya kasetnya pakai VHS gitu ya. Inti ceritanya adalah satu kerajaan bangkit, kemudian yang musuhnya dihabisi semua. Waktu dihabisi semua, ternyata ada satu anak yang ngumpet di bawah kolong, lolos. Dan kemudian ditemukan oleh kakek sakti di gua. Kemudian diajari kungfu dan dia menjadi orang sakti. Dan kemudian dia membalas dendam. Dia balas dendam dan dia habisi seluruh kerajaan dari yang menghabisi orang tuanya. Dia pikir sudah selesai, ternyata ada satu kabur ke puncak gunung, satu lolos. Dan kemudian yang di puncak gunung, dia bertapa dan ketemu dengan nenek sakti. Dan dia belajar ilmu di sana. Dan dia kemudian menjadi sakti mandraguna. Dan dia kemudian membalaskan dendam. Ya ceritanya kayak begitu saudara, bolak-balik, betul? Bapak Ibu yang nonton, ya ceritanya itu bisa 15 kaset, muternya cuma muter itu ceritanya gitu ya. Nah, jadi bisa dibayangkan konteks dari Mephibosheth dan Daud ini seperti apa gitu. Begitu dipanggil dan dia satu-satunya yang tersisa dan dia di dalam keadaan lumpuh. Tapi kemudian Daud menyatakan bahwa dia mau menunjukkan kasih oleh karena Yonatan ayahnya. Jadi ini sebuah cerita yang sangat berbeda dengan yang kebanyakan kita pikir. Ada beberapa hal yang saya percaya kita bisa belajar pagi hari ini
dari kebaikan yang ditunjukkan oleh Daud kepada Mephibosheth dari cerita yang kita barusan baca. Ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah begini. Kebaikan sejati bukanlah tentang apa yang kita bisa dapatkan, tetapi apa yang kita bisa lakukan untuk mengangkat kehidupan orang lain. Saya ulangi. Kebaikan sejati bukanlah tentang apa yang kita bisa dapatkan. Ya, biasanya kalau kita melakukan sesuatu yang baik, kita pikir imbalannya apa. Tetapi tentang apa yang kita bisa lakukan untuk mengangkat hidup orang lain. Apa yang berguna untuk hidup orang lain. Itulah yang namanya kebaikan sejati. Minggu lalu saya cerita tentang mama saya. Buat Bapak Ibu yang kelewatan nanti bisa nonton rekamannya. Minggu ini saya cerita tentang bapak saya. Bapak saya, Bapak Ibu sudah semua tahu, orang yang baik hati, orang terkenal menolong banyak orang. Dan satu kali kita punya tamu dari luar negeri datang di kota Semarang, kemudian diajak makan di restoran gitu. Dan pada waktu makan tiba-tiba ada orang datang dari meja lain gitu ngampiri, Pak Adi gitu ya. Pak Adi, selamat pagi gitu ya, salam apa kabar gitu. Oh iya baik gitu. Kemudian dia juga nyalami tamunya dan kemudian dia pergi. Baru kemudian melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba ada orang lain lagi dari meja lain datang lagi. Oh Pak Adi ya, selamat pagi. Dia kemudian salam Pak Adi gitu. Oh ini ada tamunya, ya mari sampaikan ya Pak gitu, pergi. Dan tamunya itu begitu apa ya, wow, dia bilang papamu itu terkenal sekali ya di kota Semarang ya. Begitu banyak orang yang respect dengan beliau begitu. Dan itu menjadi sebuah kesan yang luar biasa karena apapun yang dilakukan oleh beliau itu meninggalkan nama baik ya atau warisan legacy. Dan pagi hari ini saya mau ajak kita untuk juga meneladani hal yang sama. Setiap perbuatan kita, sekali lagi perbuatan baik kita adalah cerminan dari kasih Tuhan untuk kita. Sekali lagi kita harus mulai dengan itu. Tapi kemudian kita harus melanjutkan dengan tindakan. Dan tindakan itulah yang kemudian membentuk namanya nama baik, saudara. Dan jujur sampai dengan hari ini, saya sangat diberkati oleh karena nama baik itu. Ya, sampai hari ini ada beberapa relasi usaha, bahkan dia berkata, aku melakukan ini karena papahmu dulu melakukan ini. Saudara. Jadi hal seperti itu kayak nama baik, reputasi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan pada waktu ditolong orang itu cerita, saya ingat banget sama papahmu bagaimana dia itu tidak harus melakukan itu. Istilahnya kita ini adalah kompetitor, kita ini adalah musuh. Tapi pada waktu saya jatuh, papamu itu mengulurkan tangan bantu saya, modalin saya gimana supaya saya bisa bangkit lagi. Padahal kita kompetitor gitu. Dan itu sampai sekarang berdampak dalam kehidupan saya. Saya berdoa apa yang firman Tuhan sampaikan pagi hari ini dari persahabatan Daud dan Yonatan, itu enggak selesai di generasi mereka. Tapi turun dan dirasakan oleh seorang yang bernama Mephibosheth. Ya, kalau dilihat apa sih jasanya Mephibosheth buat Daud? Apa yang Mephibosheth bisa berikan kepada Raja Daud? Dia cacat, apakah Mephibosheth bisa menaikkan jumlah followernya Raja Daud? Apakah dia bisa membuat dia lebih disukai oleh rakyat Israel? Enggak juga, saudara. Dia cacat, dia sudah terlupakan. Tapi Daud melakukan itu sekali lagi bukan tentang apa yang dia bisa dapatkan, tetapi apa yang bisa untuk mengangkat kehidupan orang lain. Amin. Yang kedua adalah compassion, mencari
yang hancur, terhilang dan terlupakan. Belas kasihan itu mencari yang hancur, terhilang dan terlupakan. Saudara, kalau saya baca bahwa Mephiboset itu tinggal di kota yang namanya Lodebar. Saya coba cari artinya di dalam Alkitab, itu menarik ya. Karena setiap nama itu hampir pasti punya arti. Oleh karena nama itu punya arti, kita cari dan kita boleh mendapatkan pengertiannya. Lodebar itu artinya adalah tempat yang terlupakan dan tempat yang tidak punya arti. Jadi satu kota kecil yang terlupakan dan tidak punya arti. Jadi bertahun-tahun Mephiboset itu tinggal di tempat di mana orang nggak lihat, saudara. Tapi Daud mau ambil dia, bisa bayangkan dari tempat yang tidak terlupakan, bukan untuk dihabisi, tapi justru dikembalikan statusnya menjadi keturunan Saul. Dikembalikan semua asetnya, dan bukan hanya itu, dia juga angkat Mephiboset ini untuk bisa makan bersama dengan Daud, saudara. Alias diangkat menjadi keluarga, saudara. Ini keturunan musuh loh. Keturunan musuh diangkat menjadi keluarganya. Jadi sebuah restorasi yang luar biasa, saudara. Saya berdoa setiap kita mengalami kasih Tuhan, kita juga boleh punya hati untuk mencari yang terhilang dan terlupakan, saudara. Ya, coba tengok kanan kiri, coba. Kira-kira ada yang hari ini nggak hadir nggak ya? Siapa yang nggak hadir ya? Nah, Bapak Ibu, kalau yang nggak hadir, yang teringat dalam pikiran saudara, nah berarti memang Tuhan taruh buat kita perhatikan, saudara. Saya percaya firman Tuhan ini bukan bicara untuk segelintir orang, tetapi buat kita, amin, seluruh tubuh Kristus. Amin. Begitu kita lihat siapa ya, nggak hadir ya. Oh, atau ada yang siapa ya, sudah lama nggak datang. Langsung teringat, oh berarti saya bisa kasih perhatian apa ya? Saya bisa telepon bagaimana ya? Bapak Ibu, kalau setiap dari kita menerapkan bahwa compassion itu mencari yang hancur, terhilang dan terlupakan, saya percaya tempat kita ini akan penuh dengan orang-orang yang selalu merasa semuanya diperhatikan, saudara. Amin? Betul enggak, saudara? Kalau semuanya itu hanya beberapa orang yang melakukan, tidak mungkin bisa, saudara. Tapi kalau setiap dari kita, siapa yang terpikir begitu lihat, siapa yang Tuhan taruh dalam hati kita lakukan, kita perhatikan, mungkin kita telepon, tuh hari ini kenapa? Oh kebanjiran, apa yang bisa dibantu? Bisa dapat makan enggak? Gitu. Kita telepon, mau dikirimi makanan mungkin gitu. Hal-hal yang sederhana, hal-hal yang praktis. Saya percaya setiap dari kita akan betul-betul bertumbuh dan kita betul-betul merasa kita ini ada di dalam sebuah keluarga. Amin? Setuju ya? Dan saya percaya kalau itu atmosfer yang kita bangun, saudara, saya percaya banget. Mestinya kapasitas kita ini minimal menurut saya. Mestinya kapasitasnya minimal di atas 500, saudara. Amin, saudara. Amin. Saudara percaya? Mestinya bisa, saudara. Nanti soal parkir biarlah Pak Pujo dan Asyir yang membantu mikirkan gimana caranya, saudara ya. Amin. Tapi mestinya sangat bisa, saudara. Setiap dari kita, saya percaya Tuhan kasih hati, karena kita sudah mengalami kasih Tuhan, kita juga mau mencari orang-orang yang terhilang dan terlupakan. Andai setiap kita melakukan bagian kita dalam saling mengasihi dan memperhatikan, maka kita semua juga akan merasa terperhatikan.
Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kebaikan sejati membuat orang bisa melihat hati Tuhan dan dalam mencari yang terhilang dan memberikan kasih karunia. Saya mau ajak kita untuk baca lagi di dalam 2 Samuel 9 ayat 7. Dikatakan kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Saudara, pada waktu Mephiboset kemudian makan sehidangan dengan Daud, saya percaya dia tidak akan berhenti, berkata, oh Daud orangnya baik ya. Tetapi dia juga akan melihat bahwa kenapa Daud bisa sebaik itu. Saya berdoa apapun yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, itu tidak akan berhenti cuma di kita, saudara. Orang akan memuji kita, wah Tanto ini baik banget ya, perhatian banget. Tapi orang akan melihat bahwa siapa yang ada di dalam kita, itu tercermin dari perbuatan kita. Amin. Orang bisa melihat Tuhan. Tujuannya adalah apa? Kita melakukan ini supaya Tuhan terlihat. Hendaklah hidup kita menjadi Alkitab yang terbuka, menunjukkan kasih Tuhan kepada sesama. Dan poin yang terakhir, kebaikan sejati mengingat kesetiaan masa lalu dan memegang teguh komitmen yang telah dibuat. Kebaikan sejati mengingat kesetiaan masa lalu dan memegang teguh komitmen yang telah dibuat. Saya boleh panggil teman-teman present worship untuk mempersiapkan diri. Mari kita buka 1 Samuel 20, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel 20 ayat 15 katakan, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud, dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya. Hal yang kita bisa pelajari bahwa kebaikan itu mengingat akan kesetiaan masa lalu, saudara. Daud enggak lupa akan apa yang Yonatan pernah lakukan, saudara. Sekali lagi konteksnya, Yonatan ini di kubu yang berseberangan, yang tidak akan ada kalau Daud ada, saudara. Tapi dia menyelamatkan kehidupan Daud pada waktu mestinya dia punya kesempatan supaya dia yang berkuasa, saudara. Tapi dia menunjukkan kesetiaannya. Dan Daud tidak pernah melupakan itu dan dia berkomitmen. Dia pegang komitmen. Aku juga akan membalas kebaikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Saya berdoa supaya pagi hari ini kita memperingati tahun baru. Ya, bukan ingat cerita-cerita kungfu yang zaman dulu, balas dendamnya balas dendam untuk menghabisi, saudara. Tapi membalas kebaikan demi kebaikan, saudara. Bahkan orang yang tidak layak untuk terima kebaikan, Tuhan tunjukkan terlebih dahulu kebaikan kepada kita. Saya berdoa firman Tuhan pagi hari ini boleh mendorong kita. Dunia butuh warna yang berbeda, saudara. Dunia butuh warna yang berbeda.
Dunia berkata kalau kamu dijahati ya kamu cari cara gimana caranya supaya kamu bisa balas. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dilahirkan beda. Karena sekali lagi kita punya hubungan dengan Tuhan yang menunjukkan bahwa kita yang semestinya adalah musuh, Dia selamatkan, Dia tunjukkan kasih karunia terlebih dahulu. Supaya kita juga bisa menunjukkan kasih karunia kepada orang lain. Saya mau konklusi, legacy atau nama baik merupakan hasil dari perbuatan-perbuatan baik yang lahir dari cinta kita akan Tuhan. Sekali lagi, apa yang kita lakukan bukan karena usaha kita, tapi karena saya begitu mengasihi Tuhan, saya mau juga memperhatikan saudara saya. Amin. Siapapun yang Bapak Ibu merasa orang itu kurang baik sama saya, tapi ingat bukan karena apa yang dia lakukan, bukan karena apa yang pasangan saya lakukan, tapi apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita. Itulah yang mestinya menjadi dasar dari segala perbuatan kita.